Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kamilatul Insiah, NIM 2020-10189. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku di pasar modal serta instrumen apa saja yang ada di pasar modal. Pengenalan pasar modal, yang biasa disebut peran pasar modal dalam perekonomian, yang dimana suatu perekonomian yang pertama penghimpun dana, perusahaan dana pemerintah dapat menerbitkan saham dan obligasi untuk membiayai proyek-proyek investasi yang memerlukan modal besar. Dan yang kedua, investasi dan pembiayaan. Hal ini membantu dalam pembiayaan proyek-proyek bisnis dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, transparansi dan pengungkapan. Ini memberikan informasi yang diperlukan kepada investor dan pendorong praktik bisnis yang baik. Dan yang keempat, penilaian kinerja perusahaan. Harga saham perusahaan mencerminkan suatu persepsi investor tentang kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Dan yang kelima, pengelola risiko. Pasar modal juga mengelola suatu alat-alat bagi perusahaan dan investor untuk mengelola risiko seperti melalui perdagangan derivatif. Dan yang keenam, pengaruh pada kebijakan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi suatu kebijakan perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi pasar modal dalam alokasi sumber daya. Yang pertama, mengalokasikan dana. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk ekspansi, inovasi, atau pengembangan proyek baru. Dan yang kedua, penilaian kinerja, yang dimana suatu penilaian kinerja ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan baik dan menghasilkan laba. Dan yang ketiga, diversifikasi portofolio. Diversifikasi membantu mengurangi risiko investasi. Dan yang keempat, pengelola risiko. Pasar modal menyediakan instrumen derivatif yang dapat digunakan untuk mengelola risiko seperti kontrak berjangka dan opsi. Dan yang kelima, transparansi dan pengungkapan. Ini memberikan informasi atau cleansing informasi penting kepada investor dan mendorong transparansi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Pentingnya investasi dalam pasar modal, yang dimana suatu investasi pasar modal mengembangkan dana investasi dalam pasar modal adalah salah satu cara utama bagi perusahaan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pasar modal dapat mendukung suatu pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses ke sumber daya untuk mengembangkan informasi dan struktur industri dan lapangan kerja baru. Dan ketiga, peluang investasi. Investasi ini dapat membentuk peningkatan kekayaan suatu dan mencapai tujuan keuangan. Dan yang keempat, pensiun fund growth. Pasar modal berperan dalam suatu pertumbuhan dana pensiun yang penting untuk mensejahterakan masyarakat yang pensiun. Dan yang kelima, pembiayaan proyek sosial, yang dimana suatu pembiayaan proyek sosial. Investasi dalam pasar modal dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial dan lingkungan yang penting untuk keberuntungan dan kebijakan. Suatu proses melakukan klarifikasi terhadap tipe investor individu di pasar modal Indonesia. Tujuan klarifikasi tersebut adalah salah satu memberikan gambaran bagi perusahaan sekuritas tentang profil investor individu di pasar modal, yang dimana suatu Indonesia juga akan memberikan pengertian bagi investor individu tentang kebiasaan investor dan investasi mereka, sehingga bisa mendorong suatu kebiasaan trading yang baik dan membuat investor memperoleh kinerja yang baik dari suatu investasi mereka. Dari profil tersebut, investor penelitian membuat petunjuk praktik yang sangat memasukkan unsur behavioral principles ke dalam suatu desain alokasi aset yang sesuai dengan profil investor secara pribadi, sehingga lebih bermanfaat bagi kepentingan investor tersebut. Yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor suatu individu di Indonesia cenderung bersifat
irasional dalam berinvestasi, di mana mereka bisa digolongkan dalam dua kelompok beserta kelompok pertama adalah kelompok confident big trader yang memiliki rasa percaya diri serta kontrol yang tinggi serta nilai portofolio besar. Kelompok kedua adalah kelompok loss averse small standard yang memiliki rasa percaya diri serta kontrol yang tinggi dengan nilai portofolio yang kecil, yang dimana suatu instrumen pasar modal dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak yang dapat diperjualbelikan di bursa OPEC. Instrumen ini memberikan hak kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam kegiatan bursa efek. Instrumen bursa efek mencakup saham, obligasi, reksadana, derivatif, surat, dan yang lain-lain.